Oke, hari ini saya bakal bicara tentang wajah Gilang 99 dan mungkin juga akan melihat persamaannya antara Juragan 99 dengan beberapa afiliator. Hal ini bukan membuktikan atau menunjukkan bahwa beliau adalah seorang afiliator, tetapi hanya melihat apa ada nggak sih sebetulnya persamaan antara trait-trait wajahnya terhadap beberapa orang di luar sana. Karena hukum adalah hukum dan sebelum adanya bukti sudah pasti tentunya kita tidak boleh berburuk sangka. Gilang atau Juragan 99, kita bisa lihat dari wajahnya ya. Dari wajahnya bahwa dia memiliki jidat yang gede banget. Dimana artinya sebetulnya dia punya banyak ide, pinter, seorang leader yang bagus. Dan salah satu hal yang menonjol juga adalah kupingnya. Bentuk kupingnya itu sangat lebar ya, melebar ke kiri dan ke kanan. Di dalam kepemimpinannya atau dalam tindak tanduknya, penting banget buat dia untuk berada dalam posisi in control. Dalam arti kata, dia perlu berkuasa dan tahu apa yang dia lakukan. Kalau dari sisi finance atau keuangan, sebetulnya dia adalah seseorang yang sangat memperhitungkan tentang finansial. Begitu. Dan kalau kita lihat juga dari bentuk bibirnya ya, memang bentuk bibirnya ini merah banget, dimana menunjukkan bahwa dia seseorang yang bisa menginfluence atau bisa mempengaruhi seseorang dengan mudah. Orang itu gampang untuk percaya dengan dia, dan juga dia bisa mempengaruhi investor juga ya, atau siapapun juga yang bertemu dengan dia. Selain itu, orangnya memang cukup pemurah dalam arti kata berbagi, tetapi saya nggak melihat dia berbagi dari sisi uang, tetapi lebih berbagi dari sisi ngebantuin ya mungkin untuk teman-teman dekatnya gitu, tapi bukan dari sisi uang ya, karena dari sisi uang sebetulnya dia cukup perhitungan. Juragan 99 alias Gilang juga seseorang yang sangat teliti, gimana kita bisa lihat dari mata kiri kanan itu sempit ya, dan dia juga seseorang yang inget akan perbuatan orang lain, cukup pendendam, dalam arti kata kalau orang menyakiti dia akan ingat, orang baik dengan dia juga akan ingat. Begitulah tentang Juragan 99. Dan satu hal lagi yang menarik juga, dia punya mulut yang kecil dan juga mata yang kecil. Dan ini berarti adalah dia jago untuk menyembunyikan perasaan dia dan juga bisa menjadi seorang yang berdrama dengan baik. Jadi jago drama ditambah dengan kemampuan otak dia yang tinggi, ya dramanya cukup sempurna. Begitu aja. Sebenarnya kalau kita lihat persamaan wajah Gilang dengan beberapa afiliator ya, terutama Indra Kents, ada beberapa kemiripan sih, dalam arti kata jidatnya gede, kemudian juga miring, sama-sama miring ya. Bibirnya juga sama-sama kecil dan merah. Selain itu matanya juga kecil, dan juga kemudian dari bentuk kupingnya juga cukup lebar. So ada kemiripan dengan beberapa afiliator atau beberapa orang yang sudah tersangka ya, dan ini ya mungkin saya nggak tahu, mungkin ini secara kebetulan aja, tapi ya itu yang bisa saya lihat, ada sebuah kemiripan. Kalau memang ditanyakan oleh netizen sebetulnya mirip apa enggak, ya ada. Jadi guys, ingat ya, ini saya bukan berstatement bahwa ini adalah saya menuduh Gilang juga melakukan hal-hal yang sama dengan afiliator yang lain. Tapi ini hanyalah pembacaan wajah, dan dikarenakan ada yang bertanya, ya saya menjawab. Begitu aja. Murni hanya pembacaan wajah tanpa ada niatan sama sekali untuk menuduh atau mencemarkan nama baik. Karena ini murni hanya melihat persamaan. Ada apa sih kira-kira persamaannya gitu. Sebetulnya kalau kita lihat dari Gilang dengan Indra Kents ya, persamaan-persamaannya di mana otaknya itu sama-sama besar ya, sama-sama tinggi, di mana mereka itu sama-sama lihai, dalam arti kata bisa menggunakan banyak cara. Kemudian kita juga bisa lihat dari bentuk mulutnya yang kecil, di mana Indra Kents dengan Gilang memiliki persamaan, di mana mereka bisa jago-jago berdrama. Ya jadi drama king, bisa berdrama lah mengenai suatu situasi, membalikan situasi, atau
atau menggunakan situasi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu ada sebuah persamaan. Belum lagi kalau kita lihat dari kupingnya, Indra Kents dengan Gilang juga memiliki sebuah persamaan di mana kupingnya menunjukkan bahwa mereka butuh untuk in control. In control dalam arti kata finance atau keuangan itu sangat-sangat penting buat mereka. Jadi ada beberapa persamaan di sini. Kalau kita lihat dari muka Gilang, sebenarnya ada potensi dia benar-benar bisa menjadi seorang miliarder. Karena dia memiliki otak yang prosesornya itu udah bagus, udah gede gitu. Dan dia juga punya appetite atau punya daya tarik terhadap uang itu gede banget. Dan dia juga suka sekali untuk mengontrol keadaan. Dan orangnya juga teliti, serta bisa berbicara manis kepada orang lain. Jadi sebetulnya bahan bakunya Gilang untuk menjadi seorang miliarder itu ada. Sebetulnya ada. Belum lagi hidungnya juga cukup besar ya di sini. Menandakan bahwa dia juga adalah seseorang yang mandiri banget. Nah, kalau kita melihat potensi dan perbedaan antara wajah Gilang atau Juragan 99 dengan Indra Kents, kita bisa lihat dari jidatnya sebetulnya dia lebih peduli dengan orang lain. Human atau manusia itu penting buat dia karena bentuk jidatnya lebih bulat dibandingkan Indra Kents yang lebih flat ya. Dan selain itu kita juga bisa melihat bahwa dari sisi energinya kemungkinan besar Gilang lebih besar dibandingkan Indra Kents. Jadi dia lebih bisa mau melakukan sesuatu yang capek lah. Jadi untuk mengejar sesuatu dia lebih bisa ngejarnya gitu dibandingkan Indra Kents. Bahan bakarnya jauh lebih besar atau bahan bakarnya lebih besar lah dibandingkan Indra Kents. Jadi karena ya percuma punya otak kalau nggak dipakai kerja. So gitu aja mengenai wajah Gilang 99. Dan buat Anda yang penasaran mengenai potensi TV atau potensi diri Anda, monggo untuk subscribe dan share dan like video ini. Buat Anda yang pengen dibacain wajahnya, kontak nomor di bawah ini. Saya akan bacakan berdasarkan ukuran-ukuran yang presisi, dan hal ini bukanlah sebuah ramal-ramalan. Saya Kucidi Chandra, ketahui potensi Anda, jadilah diri yang maksimal.